Selamat datang pemirsa di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap yang merupakan satu dari 6 pelabuhan perikanan klasifikasi samudra yang ada di Indonesia. Pembangunan PPSC sebagai wujud tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Letak geografis PPSC di pantai selatan Pulau Jawa berada di Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Berhadapan langsung dengan daerah penangkapan ikan samudera Indonesia yang dikenal memiliki potensi tuna dan cakalang yang sangat melimpah. Merupakan tempat yang sangat ideal untuk dijadikan pelabuhan pangkalan bagi kapal-kapal perikanan khususnya longline dan gillnet. Didukung interline Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. PPS Cilacap adalah kawasan yang sangat strategis karena kawasannya berada di tengah Pulau Jawa dengan jarak kurang lebih 435 km dari Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan jasa. Sedangkan dari Surabaya yang merupakan pusat ekonomi dan jasa di kawasan timur Indonesia, jaraknya kurang lebih 568 km. Akses transportasi untuk menuju dan keluar Cilacap dapat ditempuh melalui darat, laut, dan udara. Transportasi darat dapat menggunakan kereta api dan mobil, sedangkan transportasi laut menggunakan kapal melalui Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Khusus untuk transportasi udara juga tersedia Bandar Udara Tunggul Wulung, walaupun frekuensi penerbangannya belum banyak. Sebagai pusat pengembangan ekonomi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, PPS Cilacap telah berhasil berkontribusi dalam tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, baik oleh perusahaan, koperasi, maupun usaha perorangan dengan beragam jenis kegiatan bisnis, seperti penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran, ekspor, penyaluran air bersih, perbengkelan, cold storage, dan pergudangan, docking kapal, toko bahan dan alat penangkapan atau BAP, pujasera, pergadaian, dan jasa perbankan swamitra. Pembangunan PPSC tahap pertama dirancang untuk dapat mengakomodir kegiatan kapal perikanan dan perkembangannya sampai dengan tahun 2000. Dan sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan berbagai macam fasilitas penunjang lainnya. Fasilitas pokok antara lain terdiri dari bangunan pemecah gelombang atau breakwater, dermaga, refreshment, kolam pelabuhan dan alur pelayaran, jalan, drainase, jembatan, dan lahan industri. Agar fasilitas-fasilitas pokok tersebut dapat dioperasionalkan, maka PPS Cilacap juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas fungsional seperti TPI, pasar ikan, lampu suar, instalasi air bersih, pabrik es, instalasi penyaluran BBM, line telepon, dok dan bengkel, kantor administrasi, alat angkut, sentra pengolahan dan pemasaran ikan, mini plant, mini cold storage, kios pesisir, BAP, dan lain-lain. Adapun fasilitas penunjang sebagai pelengkap dari fasilitas pokok dan fungsional yang dimiliki oleh PPSC antara lain Balai Pertemuan Nelayan, mes operator, pos penyuluhan, shelter nelayan, pagar keliling, pos jaga, pos pelayanan terpadu, tempat peribadatan, MCK, perpustakaan, kendaraan operasional, kantor cabang perikanan, dan lain sebagainya. Berbagai fasilitas yang dimiliki PPSC, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta, sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai pusat pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi berbasis perikanan tangkap. PPSC mampu memberikan berbagai pelayanan ke stakeholder, antara lain pelayanan tambat labuh kapal perikanan, pelayanan air bersih, pelayanan BBM, pelayanan es, pelayanan BAP, pelayanan bongkar muat ikan, pelelangan ikan, perbaikan kapal, kapling industri, pas masuk, kesyah bandaran, perizinan, pergadaian, perbankan, dan lain-lain. Sebagai pusat pelayanan dan ekonomi, PPSC telah berhasil memfasilitasi dan mendorong industri baik dalam bentuk perusahaan, koperasi, UBPT, maupun usaha perorangan.
Sejumlah investor telah menanamkan modalnya di kawasan PPSC, baik industri perikanan maupun pengusaha kecil. Adapun kegiatan masing-masing investor antara lain pengolahan ikan, pemasaran ikan, penangkapan ikan, pengeringan ubur-ubur, pemindangan, pengasinan, perbaikan kapal, penyaluran bahan alat perikanan, perbengkelan, dan berbagai kegiatan lainnya. PPSC sebagai fasilitator sekaligus sebagai pengatur pelayanan khususnya di bidang perikanan tangkap di pelabuhan perikanan seperti pelayanan tambat labu, bongkar muat kapal, pelelangan, pelayanan produksi dan pasca produksi, selalu berusaha memberikan pelayanan secara tepat, cepat, murah dalam bentuk pelayanan prima. Pelayanan tambat labu diberikan pada semua kapal yang akan memasuki pelabuhan. Kapal-kapal yang akan masuk terlebih dahulu melaporkan keadaannya kepada tugas Syah Bandar di pos pelayanan kapal terpadu sekaligus melaporkan keperluannya selama berada di dalam pelabuhan dengan memberikan dokumen yang diperlukan seperti pas kapal, CP, dan lain-lain. Pemilik dan ABK kapal yang telah menyelesaikan seluruh keperluannya di pelabuhan dan akan kembali melaut kemudian melaporkan kepada petugas Syah Bandar di pos pelayanan kapal terpadu untuk kemudian diterbitkan SIB. Jumlah frekuensi kunjungan kapal tahun 2013 sebanyak 58.580 kali. Banyaknya jumlah frekuensi kunjungan kapal ini terjadi karena adanya jaminan keamanan pelayaran bagi kapal-kapal yang akan keluar masuk pelabuhan. Dengan telah selesainya pembangunan perpanjangan breakwater sepanjang 765,57 meter sebelah utara dan 370,64 di sebelah selatan yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2003 sampai dengan 2007. Breakwater yang dibangun dapat memperkecil ketinggian gelombang di kolam pelabuhan dari 1,5 meter menjadi kurang lebih 0,4 meter, serta menghambat masuknya sedimentasi dari arah laut sehingga tingkat kedalaman alur masuk pelabuhan dapat dipertahankan 3 sampai dengan 4 meter pada saat air surut terendah. Untuk mengantisipasi perkembangan frekuensi kunjungan kapal, terutama kapal dengan ukuran di atas 100 gross ton, maka pada tahun 2008 telah dilaksanakan pembangunan dermaga 3 sepanjang 85 meter di kolam baru dan pengurukan kolam pelabuhan sebesar 53.177 meter kubik. Bongkar ikan. Pemilik kapal atau OBK yang akan membongkar ikan terlebih dahulu melaporkan kepada petugas TPI dan enumerator tentang volume dan jenis ikan yang akan dibongkar untuk selanjutnya mendapatkan nomor urut bongkar. Pembongkaran ikan dari atas kapal dimonitor oleh petugas TPI dan enumerator. Selanjutnya petugas mencatat jenis ikan, volume, dan harga ikan dari setiap kapal yang bongkar dan lelang. Volume ikan yang didaratkan periode tahun 2013 adalah sebesar 11.226,58 ton. Ikan yang didaratkan di PPSC didominasi oleh tuna, cakalang, marlin, dan udang. Kualitas ikan yang didaratkan, terutama cakalang yang merupakan komoditas dominan, mutunya masih belum sesuai dengan yang dipersyaratkan, yaitu masih terdapat kandungan histamin akibat penanganan yang kurang baik di atas kapal. Untuk menekan penurunan mutu selama di pelabuhan, pada tahun 2007 PPSC telah memasang selasar di dermaga bongkar untuk melindungi ikan dari sengatan matahari dan pemasangan keramik di lantai TPI agar lebih higienis. Pelayanan es baik untuk keperluan kapal maupun keperluan TPI dan pengolahan disuplai oleh 3 perusahaan swasta dengan harga Rp12.000 per balok. Adapun kapasitas terpasang dari 3 perusahaan tersebut mencapai 37 ton per hari. Volume penyaluran es periode tahun 2013 sebesar 16.770,30 ton. Volume penyaluran tersebut masih jauh di kapasitas terpasang maupun kebutuhan es yang ideal dibandingkan dengan volume ikan yang didaratkan.
Pihak PPS Cilacap bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap terus memberikan penyuluhan kepada nelayan untuk menggunakan es dengan perbandingan yang tepat dalam penanganan ikan guna menekan penurunan mutu ikan. Komoditas unggulan. Pendaratan ikan di PPS Cilacap didominasi oleh ikan pelagis besar seperti cakalang, tuna, tongkol, paruh panjang, hiu, serta udang. Selain mengisi es, kapal yang akan melaut juga mengisi BBM dari SPBB yang ada di dermaga laut. Penyaluran BBM ditangani oleh KUD Minosaroyo dengan sesuai harga yang berlaku di SPBU. Volume penyaluran solar tahun 2013 adalah sebesar 13.922,70 kiloliter. Untuk keperluan masak, minum, dan mandi ABK, kapal yang akan melaut juga diisi dengan air bersih. Sumber air bersih berasal dari PDAM dan disalurkan ke kapal oleh KUD Minosaroyo. Volume air bersih yang disalurkan periode tahun 2013 adalah sebesar 61.670,62 meter kubik. Kapal-kapal yang telah siap dengan bahan perbekalan alat tangkap serta ABK yang cukup selanjutnya melakukan operasi penangkapan ikan di laut. Sedangkan kapal yang akan melakukan perbaikan atau perawatan menuju dok. Fasilitas docking kapal dengan kapasitas mencapai 1.000 gross ton yang terdiri dari 9 jalur slipway. 5 jalur adalah milik PPS Cilacap, tapi dalam hal pengoperasiannya bekerja sama dengan pihak PT Tegal Shipyard Utama, dan 4 jalur adalah milik swasta. Kapasitas dok yang ada mampu melayani 18 kapal sekaligus dengan gross ton sampai dengan 100 gross ton. Jumlah kapal yang memanfaatkan pelayanan dok ini tercatat sebanyak 239 selama periode 2013 dan pembangunan kapal baru sebanyak 5 unit dengan ukuran 80 gross ton. PPSC di samping memberikan pelayanan teknis perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, juga memfasilitasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk mendorong terbentuknya unit bisnis perikanan terpadu atau UBPT. PPS Cilacap dengan didukung lintas sektoral Pemda, PDAM, PLN, Telkom, dan instansi lainnya telah menyiapkan coupling industri seluas 127.304 hektar. Sampai dengan tahun 2013, tingkat pemanfaatannya telah mencapai 59,4% atau seluas 75.627 hektar. Dengan demikian, masih terbuka peluang bagi calon investor baru dengan sisa lahan seluas kurang lebih 51.676,30 hektar. Pihak investor yang berminat untuk memanfaatkan coupling industri yang ada di PPSC dikenakan biaya pengembangan dan pemeliharaan sebesar Rp2.000 per meter persegi dalam jangka waktu 2 sampai dengan 20 tahun. Dari 88 industri perikanan yang ada, 6 diantaranya industri pengolahan berbagai produk hasil perikanan, sedangkan yang lainnya bergerak di bidang pergudangan dan perbengkelan untuk menunjang industri perikanan tangkap.
Berbagai produk yang dihasilkan seperti tuna dalam kaleng, udang beku, pengolahan ubur-ubur, dan lain-lain. Pelabuhan perikanan selain memiliki fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 juga memiliki tugas melakukan pungutan atas pengguna jasa pelabuhan berupa penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP yang diperoleh oleh PPS Cilacap periode tahun 2013 adalah sebesar Rp661.030.000. Pemirsa, bagi Anda pengguna jasa yang berkepentingan dengan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, dapat kiranya datang langsung ke kantor PPSC, Jalan Lingkar Teluk Penyu nomor 2 Cilacap, telepon 0282 532 682, 532 686, fax email 0282 532 688, email ppscilacap@gmail.com.